Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dita dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang sejarah dan teori dan pajak. Saya Arif Ahmad Zaki, ada Fairuz Shifa, ada Faisal Azhari, ada Firman, ada Rihadatul, dan ada Subbab yang akan kami bahas pada hari ini itu ada 4. Yang pertama, sumber-sumber penerimaan pajak, ada latar belakang pemungutan pajak, ada asas-asas pemungutan pajak, dan ada teori pemungutan pajak. Nah, pajak ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Untuk pajak langsung itu jenis pemungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak wajib membayar pajak. Setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajaknya. Sedangkan untuk pajak tidak langsung itu adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Di antara jenis pajak yang tidak langsung yang penting adalah pajak impor dan pajak penjualan. Nah, pajak yang termasuk pajak langsung itu ada pajak penghasilan, ada pajak bumi dan bangunan, dan ada pajak kendaraan bermotor. Untuk pajak yang masuk pajak tidak langsung itu ada pajak pertama nilai, ada bea masuk, dan pajak ekspor. Next. Nah, pendapatan pajak berasal dari terbagi menjadi 2, ada pajak pusat dan pajak daerah. Untuk pajak pusat itu ada pajak pertambahan nilai, ada pajak penghasilan, ada pajak pertambahan nilai, ada pajak penjualan atas barang mewah, ada pajak bumi dan bangunan, ada bea materai, ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau disingkat BPHTB, ada bea masuk, dan ada cukai tembakau dan etil alkohol. Sedangkan untuk pajak daerah terbagi menjadi 2, ada pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten kota. Untuk pajak daerah provinsi itu terbagi menjadi 4, ada PKB, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, ada PBBKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan BBNKB atau bea balik nama kendaraan bermotor. Untuk pajak daerah kabupaten dan kota itu terbagi menjadi ada banyak. Yang pertama ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak yang lain-lain. Lalu ada latar belakang pemungutan pajak. Jadi untuk pemungutan pajak ini telah dilakukan dari sejak zaman Romawi, yang dimana pembayaran sukarela oleh rakyat kepada raja, lalu pajak menjadi suatu pungutan. Lalu ada fungsinya yaitu untuk memelihara kepentingan negara, menjaga keamanan negara, dan untuk pembangunan jalanan umum, serta membayar gaji pegawai, dan lain-lain. Lalu untuk sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia ada 3. Yang pertama adalah self-assessment system, di mana pelaksanaannya WP mengurus, menghitung, menyetor, melapor secara sendiri. Lalu ada official assessment system, di mana pelaksanaannya ditangani Fiskus bersama WP yang bersifat pasif. Lalu ada yang ketiga, withholding assessment system, di mana dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa Fiskus ataupun WP. Selanjutnya adalah asas pada pemungutan pajak. Menurut para tokoh menjelaskan mengenai asas pemungutan pajak, menurut Adam Smith, yang dijelaskan di dalam bukunya Wealth of Nations, menurut Adam Smith sendiri, di dalam asas pemungutan pajak tentu harus mengandung 4 asas tersebut, yang sering disebut dengan the four axioms, yang di dalamnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu asas equality, atau asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan, di mana tentu saja tentunya perlibatan. Yang kedua yaitu asas certainty atau asas kepastian hukum. Adanya sebuah kepastian hukum di dalam melakukan sebuah pemungutan pajak itu sendiri dan adanya sebuah sanksi yang diperoleh jika melakukan sebuah pelanggaran. Yang ketiga yaitu asas convenience of payment, asas pemungutan pajak tepat waktu atau asas kesenangan yaitu pajak yang dipungut haruslah pada waktu yang paling baik mengandalkan yang keempat yaitu efisiensi atau asas ekonomi, yaitu biaya yang ditarik dari adanya pajak harus dimanfaatkan secara optimal dan efisien. Menjelaskan tentang asas pemungutan pajak di dunia. Asas perpajakan sendiri merupakan dasar dan pedoman yang digunakan oleh pemerintah atau melakukan pemungutan pajak. Nah, di dunia sendiri setidaknya ada 3 asas pemungutan pajak yang kerap dijadikan pedoman. Yang pertama itu ada asas domisili atau asas tempat tinggal, lalu ada asas sumber, dan asas kebangsaan. Asas domisili atau asas tempat tinggal sendiri merupakan pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal seseorang. Lalu asas sumber yaitu pemungutan pajak berdasarkan sumber atau tempat penghasilan tersebut berada. Asas A itu pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang. Sebagai contoh, tersebut merupakan orang Amerika, namun beliau tinggal di Jepang. Maka orang tersebut tidak diwajibkan untuk membayar pajak karena kebangsaannya bukan kebangsaan Jepang. Baik, selanjutnya
Selanjutnya saya akan menjelaskan asas-asas yang digunakan di Indonesia. Terdapat 7 asas. Yang pertama ada asas finansial. Berdasarkan asas ini lebih menekankan untuk memperhatikan wajib pajak di dalam melakukan pemungutan yang mana harus sesuai dengan penghasilan yang diperoleh wajib pajak itu sendiri. Sebagai contoh, Tuan A memperoleh penghasilan berupa gaji 15 juta per bulan, sedangkan Tuan B memperoleh penghasilan per bulannya sekitar 20 juta. Tentu saja perlakuan perpajakan antara Tuan A dan Tuan B akan jauh berbeda. Tuan B akan memperoleh pajak lebih besar dibandingkan Tuan A. Selanjutnya adalah asas ekonomis, di mana asas ini lebih menekankan pada adanya sebuah kepentingan bersama yang dijunjung tinggi. Pajak menjadi sebuah tulang punggung sebagai pembiayaan utama pada kebutuhan negara. Dan diharapkan dengan adanya pajak ini lebih murni dibandingkan menerima dengan sumber pendapatan lainnya seperti utang negara. Di dalam memberikan dan menyalurkan pajak haruslah berdasarkan kepentingan bersama. Selanjutnya adalah asas yuridis. Asas ini lebih menekankan pada adanya sebuah aspek hukum yang harus diterapkan dan dijadikan dasar di dalam melakukan proses pemungutan pajak di Indonesia. Asas yuridis ini telah diatur pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga adanya sebuah pemungutan pajak yang ada pada Indonesia juga telah diatur di beberapa undang-undang. Di antaranya adalah pertama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUHP. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPNBM. Dan seterusnya. Selanjutnya adalah asas umum, di mana asas ini lebih menekankan sebuah keadilan dan umum, yang di dalamnya melakukan pemungutan pajak haruslah menggunakan pajak di dalam proses pemungutan dan penggunaan dipergunakan secara adil, seadil-adilnya bagi masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Selanjutnya adalah yang kelima, asas kebangsaan. Asas ini lebih menjelaskan mengenai siapa saja yang telah lahir dan juga tinggal di Indonesia pasti akan dibebankan pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa terkecuali. Selanjutnya adalah asas sumber. Asas sumber ini merupakan dasar dari adanya pemungutan pajak yang di mana adanya sebuah perusahaan ataupun orang yang bertempat tinggal yang ada pada negara Indonesia. Yang dimaksudkan adalah pajak yang dibebankan kepada orang yang tempat tinggal dan yang ada pada Indonesia. Sebagai contoh adalah Pak Ibrahim adalah warga negara Indonesia yang di mana bertempat tinggal dan juga bekerja di Australia. Meskipun secara administrasi Pak Ibrahim adalah orang Indonesia, namun dalam pengenaan pajaknya Pak Ibrahim tidak dipungut untuk pajak penghasilan yang ada di Indonesia. Selanjutnya itu adalah yang terakhir, yang nomor 7 adalah asas wilayah. Asas ini sebenarnya hampir sama dengan asas tempat tinggal. Asas ini berlaku berdasarkan pada lokasi tinggal wajib pajak. Sederhananya wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di wilayah negara wajib Indonesia. Sama halnya jika ada warga negara asing yang misalnya memiliki aset atau dilakukan secara merata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, teori pemungutan pajak. Di sini terdapat beberapa teori, yaitu yang pertama ada teori asuransi. Teori asuransi ini diartikan dengan suatu kepentingan masyarakat atau seseorang yang harus dilindungi oleh negara. Masyarakat seakan mempertanggungan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. Dengan adanya kepentingan dari masyarakat itu sendiri, maka masyarakat harus membayar premi kepada negara. Teori asuransi ini hanya memberikan landasan. Dikarenakan pada dasarnya teori ini tidak tepat untuk melandasi adanya pemungutan pajak. Premi kurang tepat bila diartikan sama dengan pajak. Karena premi di dalam teori ini itu seharusnya sama dengan retribusi yang kontraprestasinya dapat dirasakan secara langsung oleh pemberi premi. Lalu selanjutnya ada teori kepentingan. Teori kepentingan ini itu diartikan sebagai negara yang melindungi kepentingan harta, benda, dan jiwa warga negaranya dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. Segala biaya atau pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada seluruh warga berdasarkan kepentingan dari warga negara yang ada. Warga negara yang memiliki harta yang banyak membayar pajak lebih besar kepada negara untuk melindungi kepentingan dari warga negara yang bersangkutan. Begitupun sebaliknya bagi warga negara yang memiliki negara untuk melindungi kepentingan warga negara tersebut. Lalu teori gaya pikul. Dasar teori gaya pikul ini adalah asas keadilan, yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dilakukan. Lalu ada teori gaya beli. Pada teori gaya beli ini menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Gaya beli suatu rumpi ini akan berlaku sepanjang masa terhadap masyarakat yang menganut sistem sosialisme maupun masyarakat yang menganut sistem liberalisme. Penulis lebih condong menyebut teori gaya beli sebagai teori yang bersifat universal dan berlaku di seluruh dunia. Dengan kata lain, kemaslahatan suatu masyarakat akan tetap terjamin dengan pembayaran pajak berdasarkan teori gaya beli ini. Lalu yang terakhir, di sini ada teori bakti. Teori bakti ini menekankan pada paham organis Tatslir yang mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi atau perkumpulan dari individu-individu, maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak.
Teori bakti ini disebut juga sebagai teori kewajiban pajak mutlak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.